hari ini kita mengadakan kuliah dengan metode yang sangat khusus. Abaikan di belakang saya ya. Oke, hari ini kita membahas tentang integrasi soft skill dalam kehidupan masyarakat kampus ya. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Alhamdulillah. Bu Jenny juga sehat, kalian juga jadi sehat. Tetap sehat, happy, cantik. Oke? Ya. Sepertinya kalian sudah sudah memegang PPT masing-masing. Ya. Oke. PPT dari Bu Jenny sudah dipegang. Oke. Sekarang Bu Jenny mau memberikan satu kuliah yang kayak abstrak deh ya kuliahnya. Soft skill. Apa sih soft skill itu ya? Oke, nanti kalian akan paham dengan contoh-contoh yang akan saya berikan. Oke? Ini kompetensi pada soft skill. Pelajaran soft skill hari ini adalah mampu mengintegrasikan soft skill dalam kehidupan kampus di Prodi Kebidanan Jember. Targetnya mengintegrasikan loh ya. Oke. Kompetensi dasarnya harusnya memahami yang pertama adalah soft skill dalam pembelajaran. Yang kedua, soft skill dalam kegiatan kampus. Yang ketiga, soft skill dalam masyarakat kampus ya. Jadi seperti itu. Ada kompetensi dasar yang harus kalian pahami, dan kompetensi untuk secara keseluruhan adalah mengintegrasikan soft skill dalam kehidupan kampus. Oke. Hal-hal yang perlu dibahas adalah bahwa bagaimana pentingnya soft skill dalam pembelajaran satu. Yang kedua, soft skill yang khas di Prodi Kebidanan Jember itu apa? Dua. Yang ketiga adalah bisa jadi rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan soft skill dalam kehidupan di kampus Prodi Kebidanan Jember. Oke. Pengertian soft skill ya. Pengertian soft skill. Pengertian soft skill itu personal and interpersonal behavior that develop and maximize human performance. Jadi bagaimana penampilan kita dalam berperilaku baik terhadap diri kita sendiri maupun dengan orang lain, itu adalah soft skill. Bagaimana kita berpenampilan diri kita sendiri secara maksimal, berperilaku secara maksimal, bagaimana performan kita, penampilan kita baik terhadap diri sendiri maupun dengan interpersonal ya, sesama individu lain gitu. Bukan hanya sekedar ini menyangkut gini ya. Ini menyangkut misalnya memberikan coaching, memberikan latihan ya, memberikan latihan. Terus yang kedua, team building. Bagaimana kita itu membentuk team building yang kuat. Itu soft skill. Memberikan latihan, itu soft skill. Gitu. Jadi bagaimana kamu nggak bisa DDST, terus ke Bu Jenny memberikan bagaimana DDST itu diterapkan. Itu coaching loh ya. Gitu. Sampai kamu paham betul bagaimana DDST itu dilaksanakan. Yang kedua, team building. Bagaimana kita membentuk team building yang kuat gitu. Kalau contohnya ya saya dengan PA saya gitu, harus membentuk team building yang kuat, satu sama lain harus saling membantu, satu sama lain harus saling peduli gitu. Terus decision maker, bagaimana kita memutuskan, itu juga soft skill. Karena kita memutuskan itu, di balik keputusan itu banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Itu juga soft skill. Bagaimana kita berinisiatif? Ya, kemarin kan kita berinisiatif untuk menggunakan bahasa Inggris
Timur, bahasa Inggris Timur, bagaimana menghindari corona. Nah, itu inisiatif loh, gitu. Itu salah satu inisiatif gitu untuk ini apa pondok pesantren yang mayoritas pemakai bahasa Inggris Timur maksud saya gitu ya. Jadi soft skill itu bukan hanya sekedar teknik skill. Kalian bisa misalnya pasang IUD pinter, APN pinter, terus komputer pinter, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan soft skill yang memadai, ya jutek banget sih bidannya. Bidannya kok gini sih, nggak ada senyum gitu. Jadi bentar baterainya mulai habis. Jadi soft skill itu seperti itu ya. Kita buka slide berikutnya, keterkaitan taksonomi ya. Di taksonomi di taksonomi pendidikan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa sih sebenarnya kognitif itu? Kognitif itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. IQ, kepandaian, itu kognitif gitu. Psikomotor, bagaimana kalian bisa melakukan pemasangan IUD dengan baik? Itu psikomotor. Kalau afektif itu apa yang ada di dalam hati, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengintegrasikan semuanya, itu adalah afektif gitu ya. Sejauh ini ranah afektif kurang mendapat perhatian, iya kan? Kalau misalnya afektif, misalnya dapat rapot ya, sikap baik, sikap B, tanpa dideskripsikan sikap baik itu seperti apa. Tetapi di kurikulum 13 yang SD SMP ini udah mulai teraplikasi, untuk ranah afektifnya itu sudah mulai teraplikasi gitu. Oke. Kognitif misalnya mendapatkan IPK terbaik gitu, pintar. Terus itu kognitif ya, maaf kalau kognitif itu bagaimana mendapatkan IP terbaik. Yang kedua, afektif adalah disiplin, ketauladanan ya, disiplin, kasih sayang, perhatian, sopan, demokratis, tutur kata gitu loh. Ukurannya ya tingkah laku dan ucapan perasaan. Kalau psikomotor ya tugas mahasiswa dengan pengaktifan otot dengan keterampilan gitu. Itu bedanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita lebih ke arah afektif gitu ya. Jadi kita lebih ke arah afektif, membahas lebih banyak ke afektifnya, lebih banyak bagaimana keteladanan, bagaimana disiplin, bagaimana emosi, bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian, bagaimana mendidik, bagaimana sopan, bagaimana bertutur kata, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ke arah sana ya. Oke. Prinsipnya begini loh ya. Prinsipnya sebenarnya pada slide berikutnya saya sudah terangkan di sana bahwa saya akan memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Jadi kalau nggak mau jiwit ya jangan jiwit gitu ya. Kalau misalnya pengen diperhatikan, kalau misalnya kamu duduk-duduk di depan kantor, Bu Jenny kan selalu bilang, menyapa, cari siapa sih mbak pagi-pagi kan gitu ya. Karena aku juga ingin diperlakukan, disapa orang gitu. Cari siapa sih? Sudah janjian belum? Nah, itu pertanyaanku. Karena kalau misalnya aku lagi gak, ini juga aku pengen ditanya. Dan mahasiswa juga begitu, kalau pas aku lagi ngapain gitu ya, duduk gitu di depan, Bu Jenny lagi ngapain?
nunggu pujaan hati ya, dijemput pulang ya, gitu mahasiswa. Jadi aku juga senang diperlakukan seperti itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ternyata kalian tahu ya nggak? Faktor penentu keberhasilan hidup itu yang pertama adalah banyak hal ya sebenarnya ya. Banyak hal. Ada intelektual, wawasan, ilmu, itu faktor keberhasilan hidup. Iya. Emosi, terus pergaulan, spiritual, itu adalah keberhasilan hidup. Bagaimana kemesraan kita dengan yang di atas gitu, itu juga salah satu keberhasilan hidup. Emosional, bagaimana sosial kita, bagaimana kita berteman tanpa pamrih, bagaimana pergaulan kita, bagaimana kita memilih pergaulan yang baik gitu ya. Itu juga salah satu keberhasilan kita juga gitu. Kalau kalian bilang Bu Jenny bisa seperti ini, bisa menjadi dosen di depan kalian, perjalanannya nggak seperti ini. Bu Jenny bukan orang yang pintar sekali juga enggak, tetapi alhamdulillah ya, saya teman banyak gitu. Kata orang sih saya ceplas-ceplos, terus apa ya, tulus sih menurutku kuncinya kalau berteman itu ya, tulus, nggak punya tendensi itu menurut saya ya gitu. Itu keberhasilan hidup juga. Selain doa mungkin ya, doa pastilah dari ibu, dari kita sendiri yang selalu minta. Jadi keberhasilan hidup itu banyak hal, tidak hanya juga dari akademik aja gitu. Berapa banyak teman-teman saya yang tadinya ranking 1 yang sekarang ya maaf, dan sekarang ya kehidupannya gak sebaik IPK-nya gitu ya. Pendidikan sebagai pembentukan karakter itu menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 3 hal. Kita lihat bahwa pada slide berikutnya kondisi pembelajaran dan kebutuhan pasar. Kalau kamu lihat bahwa kalau di kuliah kita hanya memahami teori aja gitu, tetapi kebutuhan di industri enggak teori aja. Kebutuhan di industri adalah bagaimana memecahkan solusi. Memecahkan solusi itu bagaimana? Sekarang kita berperang dengan corona gitu kan. Secara teori kita tahu bahwa Bu Jenny secara teori, secara imun dasar mungkin saya belajar ya. Tetapi bagaimana mengaplikasikannya kepada masyarakat? Jadi kemarin ceritanya Bu Jenny memberikan satu penyuluhan gitu ya di grup pengajian melalui WA gitu. Bagaimana kita itu kita bisa memerangi corona ini. Sebenarnya aku bilang sama mereka, sebenarnya corona ini kita bisa sembuh dengan sendirinya ya. Kalau kita terserang corona, karena virus memang belum ada obatnya. Kita bisa sembuh dengan sendirinya dengan jalan satu. Imunitas kita terbentuk dengan sempurna. Yang kedua, kita tidak mempunyai penyakit yang komplikasi yang berarti. Cuman karena kita kan orangnya bukan orang yang setiap 6 bulan check up gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu komplikasi apa yang kita pernah punya gitu. Jadi kita tetap harus hati-hati dengan corona, meskipun sebenarnya corona bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak tahu. Misalnya kayak Bu Jenny misalnya punya penyakit jantung katakan. Karena aku memang nggak pernah check up. Jadi begitu saya kena corona, yang tadinya saya fine harusnya, tapi karena saya nggak pernah check up, saya nggak tahu kalau jantung saya itu sudah mulai suak ya. Nah, paru-paru saya sudah mulai suak, saya nggak tahu karena saya nggak pernah check up. Itulah masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu kita tahu ilmunya, tetapi bagaimana kita
memberikan suatu solusi. Banyak sih. Terima kasih Bu, ini sudah pencerahan bagi kami gitu. Terus pembentukan antibodi itu ya dengan vitamin C dan dengan vitamin E gitu. Ya, saya bagaimana kita ngomong selain hand sanitizer yang kita dapat, kita masker, bagaimana kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C supaya antibodi kita itu terbentuk dengan sempurna. Begitu. Jadi ada solusi. Gitu. Kadang ada yang chat pribadi ke saya dan saya kasih tips, saya kasih tips dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi pasar gitu. Yang kedua mungkin memiliki keterampilan individu. Masing-masing kamu mungkin punya keterampilan yang berbeda ya. Tetapi ketika ini masalahnya kebutuhan di industri, itu adalah mempunyai keterampilan kelompok. Gitu. Jadi dalam satu tim ini piye caranya tim ini menjadi solid. Jadi seperti itu. Bagaimana tim ini menjadi solid. Jadi itu ada, jadi kebutuhan kuliah dan kebutuhan pasar itu ada hal. Kalau di kuliah ada motivasi belajar hanya untuk lulus ujian, tapi kalau di kebutuhan industri mempelajari bagaimana belajar yang efektif. Oh ya apa ya caranya ya? Oh, iki ono ilmu anyar iki. Gitu. Pendekatannya, kalau pendekatan ke ini gimana Bu? Oh kalau pendekatan begini gini, kamu harus cara seperti ini gitu. Contohnya, kalau di DST secara teori kita tahu bahwa pendekatan itu seperti di DST itu seperti apa secara teori. Tapi kamu tahu ketika kamu langsung menerapkan teori, balitanya nangis, nggak bisa dites, gagal di DST-mu. Oh ya ternyata kata Bu Jenny ada 3 tahap, ada interaksi, pra-interaksi, interaksi dan post-interaksi. Bagaimana itu semuanya bisa dilakukan? Kalian yang pernah bimbingan kasus ke saya, pasti saya akan tekankan itu. Gitu. Oh iya ya, secara teori ini ada. Bagaimana penerapan dan lain sebagainya Bu? Saya akan cerita penerapan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kamu dengan anak itu akan menjadi satu tim yang kuat. Bagaimana membentuk tim itu supaya di DST berhasil pemeriksaan di DST-nya. Anak juga merasa nyaman, kamu juga merasa enjoy, ibunya puas, gitu kan. Itu adalah kebutuhan industri. Gitu. Ada lagi bahwa orientasi belajar itu hanya untuk masa kuliah terpisah. Jadi kalau kamu ngomongkan tentang pengembangan kepribadian, ya pengembangan kepribadian aja. Persalinan ya persalinan aja. Padahal kan sebenarnya kalau nolong persalinan harus ada, soft skill juga harus ada, jiwa kepemimpinannya juga harus ada, motivasi juga harus ada, karakter juga harus ada. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya mulai dibijaksanai gitu ya, mulai dibijaksanai bagaimana kita misalnya real setting. Nah, itu salah satu penjembatan ini bagaimana kondisi kuliah dan kondisi di industri. Jadi seperti itu. Misalnya penggunaan teknologi komputer. Nah, kalau di industri bagaimana mengintegrasikan belajar dengan solusi masalah. Semuanya itu ada solusi. Semuanya itu mengacu ke solusi gitu. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalian kalau ada pertanyaan langsung di WA group kita hari ini. Nanti akan kita bahas sebelum kita ke slide berikutnya. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit ke depan untuk kalian bertanya bagaimana bahwa soft skill itu seperti apa. Oke, saya mundur dulu ya, nanti kita live lagi. Oke. Assalamualaikum.